Sebagai sesama Hunter level E, Jinwo berusaha menasihati Song Yi tentang betapa dingin dan kejamnya dunia Hunter. Namun karena Song Yi keras kepala, Jinwo kemudian memutuskan untuk melatihnya saja. Di waktu yang sama, Hwang Dong-so akhirnya sampai di bandara Korea. Dan orang yang menjemputnya adalah Woo Jin-chul dari divisi pengawasan. Entah apa motifnya, tetapi dia sebenarnya sangat benci dengan Hwang Dong-so. Karena posisinya sebagai Hunter level S membuat asosiasi tidak berani bertindak atas semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Hwang Dong-suk. Di tempat lain, sebagai langkah pertama untuk mendidik Song Yi, Jinwo mengajaknya ikut dalam misi penyerbuan gerbang level C yang dilakukan oleh tim White Tiger. Awalnya misi yang dipimpin oleh seorang Hunter level A yang bernama Kim Chul hanya bertujuan untuk melatih rekrutan baru White Tiger. Namun saat Jinwo melangkah masuk, gerbang dungeon tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Tapi alih-alih memanggil tim penyerangan utama White Tiger seperti yang Jinwo minta, Pak Min justru langsung menghubungi ketua serikat White Tiger yang bernama Baek Yun Ho yang merupakan seorang Hunter level S untuk datang ke TKP. Hwang Dong-so langsung meminta Jin-chul mengantarnya ke sebuah dungeon yang menurut info yang dia dapat baru saja dimasuki oleh Jinwo. Meski tahu Dong-so pasti akan membunuh seseorang di sana, Jin-chul hanya bisa bilang oke. Sementara itu Jinwo dan timnya tiba-tiba sudah berada di suatu tempat bersalju. Lalu dua buah anak panah es tiba-tiba melesat ke arah mereka. Beruntung Jinwo berhasil menangkap salah satunya yang menyasar Song Yi. Ternyata pelakunya adalah dua orang elf es atau Hyaki. Di luar gerbang, ketua serikat White Tiger Baek Yun Ho terlihat sangat kesal karena Serikat Nasional Korea yang mereka lapori tetap bersikukuh kalau gerbang tersebut hanya level C. Menurut Pak Baek, setelah gerbang berubah warna menjadi merah, pengukuran energi sihir sudah tidak valid lagi. Jika ternyata gerbang tersebut level A, maka semuanya sudah wallahu a'lam. Di dalam dungeon, Jinwo sadar kalau dua hunter terlemah mereka yang menjadi target. Jinwo lalu menjelaskan kepada Song Yi kalau gerbang merah merupakan portal ke dunia lain. Begitu mereka masuk, gerbang akan terkunci sampai bos dungeon dikalahkan atau menunggu sampai terbuka sendiri. Kim Chul akhirnya unjuk gigi dengan menghabisi monster beruang yang menyerang mereka. Namun saat anggota timnya ingin memotong daging beruang sebagai bekal makanan, Kim Chul malah melarangnya. Di sisi lain, alasan Jinwo membawa timnya masuk ke dalam hutan yang merupakan teritorinya monster beruang, ternyata karena menurutnya monster beruang lebih mudah dihadapi ketimbang para Hyaki. Lalu sebagai pemimpin yang baik, Jinwo mengeluarkan beberapa mantel bulu dari inventorinya untuk para anggotanya agar tidak mati kedinginan. Semuanya jelas kaget, dan lebih kaget lagi setelah melihat Jinwo berhasil mengKO seekor monster beruang yang datang hanya dengan sekali koplokan. Di luar dungeon, Dong-so masih ogah menjawab pertanyaan Pak Baek terkait ada keperluan apa dia mencari Jinwo. Namun Pak Baek akhirnya bodoh amat karena Jinwo sudah masuk ke dalam gerbang merah, kemungkinannya dia akan mati jauh lebih tinggi daripada sebaliknya. Nah, meski di dalam dungeon, Jinwo tetap harus menjalankan quest harian agar tidak dikirim ke zona hukuman lagi. Selesai dengan quest hariannya, Jinwo kemudian terbang ke kandangnya para monster beruang untuk menguji skill barunya sebagai seorang Shadow Monarch. Dengan menggunakan prajurit bayangannya, Jinwo melumat habis segerombolan monster beruang di kandangnya sendiri. Namun setelah rajanya keluar, prajurit bayangan Jinwo giliran yang dihancurkan. Karena energi sihirnya sudah terkuras lumayan banyak, Jinwo akhirnya mengeluarkan prajurit terkuatnya, Igris. Tidak butuh waktu lama bagi Igris untuk menghabisi si raja beruang, yang membuat Jinwo ngeri sendiri membayangkan apa jadinya jika dulu dia harus beradu pedang melawannya. Jinwo kemudian mengekstrak jiwa raja beruang dan beberapa pengikutnya untuk dijadikan prajurit bayangan. Di luar gerbang, waktu baru berjalan 3 jam dan Pak Baek yakin para hunter rank C ke bawah pasti sudah tewas. Dong-so yang mulai bosan akhirnya sadar kalau Jinwo bukan anggota serikat White Tiger. Tapi bagaimana bisa dia ikut misi mereka? Curiga dengan gelagat Pak Min, tanpa pikir panjang Dong-so langsung mencekiknya. Pak Baek yang tidak terima anak buahnya diintimidasi langsung mencengkeram balik tangan Dong-so. Di waktu yang sama, Kim Chul sedang berada di ujung tanduk. Seluruh anak buahnya tewas dihabisi para Hyaki dan senjata andalannya hancur, membuatnya tidak punya pilihan lain selain kabur. Sambil berjalan memasuki hutan, Kim Chul terus mencari-cari alasan terkait kekalahannya. Dan begitu melihat banyak bangkai monster beruang di dalam hutan, dia langsung ngacir karena berpikir itu pasti ulah para Hyaki. Sementara itu di luar dungeon, Pak Baek dan Dong-so terlihat sudah siap untuk saling adu koplok. Untungnya agen Jin-chul berhasil menghentikan keduanya. Agen Jin-chul bilang dia sudah melakukan tes kepada Jinwo dan hasilnya Jinwo masih di level E. Namun pada akhirnya Dong-so mengakui kalau dia hanya sedang mencari-cari alasan untuk membunuh orang saja. Di dalam dungeon,
Kim Chul yang ngenes langsung tersulut emosinya begitu melihat tim Jinwo sedang membakar sate. Dia lalu menjadikan Nona Hejin yang memutuskan keluar dari timnya di saat-saat terakhir sebagai kambing hitam atas kekalahannya. Namun mulut besarnya langsung kicap begitu kepalanya ditonyol Jinwo hingga nyungsep. Jinwo sadar Kim Chul tidak datang sendirian. Di belakangnya ada segerombolan Hyaki yang diam-diam terus membuntutinya. Anehnya Jinwo ternyata bisa berbahasa mereka. Lalu saat si bos Hyaki memperkenalkan salah satu orang kepercayaannya, tanpa basa-basi Jinwo langsung menebas lehernya.